Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Mulus Dewa. Saya dari MB4109 ingin menjelaskan tentang pengaruh faktor fundamental terhadap harga saham Unilever periode 2008 hingga 2016. Yang pertama, saya akan membahas perekonomian di Indonesia. Perekonomian di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan terjadinya perubahan nilai kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dari produk domestik bruto, tingkat inflasi, dan kurs mata uang. Ketiga hal tersebut sangat bisa mempengaruhi sebuah harga saham. Yang kedua, harga saham. Harga saham merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan. Yang ketiga, faktor pengaruh. Menurut penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga saham. Menurut Syarif et al. 2015, mengatakan bahwa faktor-faktor seperti ROE, BVS, EPS bertindak sebagai penentu aktif dalam menentukan dan membentuk harga saham. Menurut Hung et al. 2018, faktor fundamental seperti ROA, turnover, dan current ratio memiliki efek pada perubahan suatu harga saham. Yang keempat, saya akan membahas mengapa peneliti memilih perusahaan Unilever. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang kinerja selalu meningkat dari waktu ke waktu, serta mempunyai prospek yang baik dalam ketahanan perusahaannya untuk waktu jangka panjang. Hal tersebut dipengaruhi oleh PT Unilever yang selalu punya strategi baru dalam mengenjot penjualannya setiap tahun. Strategi tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh PT Unilever agar selalu menjadi market leader. Tinjauan pustaka. Yang pertama saya akan membahas terkait manajemen keuangan. Manajemen keuangan dapat menjelaskan tentang keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan pendanaan dan keputusan investasi. Keputusan investasi merupakan keputusan penggunaan dana yang dapat membuat pemilik dana tersebut menjadi lebih kaya atau lebih makmur. Yang kedua, investasi. Investasi merupakan salah satu faktor strategis dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Besar kecilnya investasi yang direalisasikan dalam suatu negara dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut. Pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan dan klaim atas aset perusahaan. Laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari kegiatan akuntansi yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Informasi tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan tersebut sangat berguna bagi berbagai pihak, mulai dari pihak eksternal maupun pihak internal. Analisis rasio. Analisis rasio merupakan suatu angka yang menunjukkan hubungan antar unsur-unsur dalam laporan keuangan. Hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana. Analisis rasio dapat digunakan untuk melakukan suatu penilaian terhadap suatu perusahaan. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 3 rasio, yaitu book value per share, return on asset, dan debt to equity ratio. Berikut merupakan gambaran dari kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian. Jenis penelitian kali ini tergolong ke dalam jenis penelitian deskriptif verifikatif yang bersifat kausalitas. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi, memberikan gambaran, dan menguji apakah book value per share, return on asset, dan debt to equity ratio berpengaruh terhadap harga saham. Variabel yang digunakan terdapat 2 variabel,
yaitu variabel independen yang terdapat dari book value per share, return on asset, dan debt to equity ratio, dan variabel dependent yang terdiri dari harga saham. Tahapan penelitian dilakukan dalam penelitian ini yaitu menentukan masalah, mengumpulkan data, melakukan analisa, menyajikan hasil. Populasi yang digunakan pada penelitian kali ini adalah perusahaan yang bergerak pada bidang fast-moving consumer good. Sampel yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah Unilever. Teknik sampel yang digunakan pada penelitian kali ini adalah purposive sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi. Karena pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, maka terdapat beberapa kriteria sampel. Yang pertama, perusahaan yang sudah go public sebelum 2008 sampai akhir 2016. Yang kedua, perusahaan yang bergerak dalam sektor fast-moving consumer goods. Yang ketiga, perusahaan yang mempunyai laporan keuangan mulai dari 2008 hingga 2016. Dan yang keempat, perusahaan yang diambil adalah perusahaan Unilever dengan laporan keuangan dari tahun 2008 hingga 2016. Teknik analisis data. Peneliti menggunakan statistik deskriptif dengan cara menggunakan data yang sudah ada, yaitu laporan keuangan. Lalu peneliti juga menggunakan analisis regresi data panel yang digunakan untuk mengetahui total ekuitas terhadap jumlah saham, mengetahui pendapatan setelah pajak terhadap total aset, dan mengetahui total kewajiban terhadap ekuitas. Lalu peneliti juga melakukan uji koefisien determinasi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependent. Peneliti juga melakukan uji asumsi klasik atas dasar analisis regresi data panel. Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastika, dan uji autokorelasi. Uji hipotesis pada kali ini yaitu H0, book value per share, return on asset, dan debt to equity ratio tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. H1, book value per share, return on asset, debt to equity ratio memiliki pengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.